Bismillahirrahmanirrahim. Teks biografi untuk kelas 10 oleh Indra Hidayat. Oke teman-teman, kalian pernah mendengar istilah biografi dan tokoh-tokohnya? Nah, ini diantara contoh-contoh gambar yang bisa kita lihat bersama. Nah, mereka adalah tokoh muslim berpengaruh. Tentunya kamu sudah kenal dong siapa mereka. Dan tentunya masih banyak lagi tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang belum kita sebutkan dalam pembahasan ini. Kalau antum mendapatkan sebuah teks yang isinya menceritakan riwayat hidup seseorang, nah itulah teks biografi. Nah, dalam pembahasan teks biografi, kita akan bagi ke dalam 5 bagian. Ingat, 5 bagian. Oke, sudah siap? Nah, yang pertama adalah pengertian teks biografi. Teks biografi adalah sebuah teks yang berisi kisah atau cerita seorang tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan, kekurangan, suka maupun duka hidupnya yang ditulis oleh seseorang agar bisa menjadi teladan untuk orang lain. Jadi ya, manfaatnya supaya orang bisa memetik hikmah dan keteladanannya. Nah teman-teman, istilah biografi itu adalah istilah umum yang ditujukan untuk setiap teks atau sebuah tulisan yang berisi tentang kisah tokoh tertentu. Namun kalau ada teks biografi yang ditulis langsung oleh si tokoh, maksudnya si tokoh itu menceritakan dirinya, maka itu disebut dengan autobiografi. Ingat, apa namanya? Autobiografi. Baik, coba teman-teman perhatikan di samping tulisan ini ada gambar yang berjudul biografi Imam Muslim. Yang bisa kita pahami dari gambar ini adalah buku ini adalah buku tentang biografi Imam Muslim. Sampai sini kalian paham? Baik, lanjut. Atau buku yang menarik ini yaitu biografi Rasulullah. Tentunya kisahnya sangat menggugah untuk kita umatnya ya. Saya rasa kalian sering mendengarkan kisah beliau melalui cerita-cerita asatidzah ataupun sering mendengarkan melalui YouTube atau siaran-siaran yang lain tentang kehidupan Rasulullah SAW atau dalam pembelajaran kita di kelas. Tentunya banyak hikmah, banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan seorang Rasulullah SAW. Oke, sementara itu dulu untuk pengertian teks biografi. Saya rasa antum semua sudah paham. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lewat WA atau kolom komentar di YouTube. Selanjutnya pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri teks biografi. Nah, ada beberapa ciri, kalian juga bisa membaca. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta tokoh tersebut. Artinya, kalian tidak boleh tuh mengambil data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax atau apapun yang tidak benar dari tokoh yang kita mau tulis ceritanya. Jadi misalnya kalau kalian mau mengangkat kisah Rasulullah, maka harus benar-benar berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang pernah kita dengarkan dari orang terpercaya, dari orang yang bisa kita pegang apa yang diucapkannya. Tidak boleh kita mengangkat kisah, tapi kisah itu merupakan kisah hoax, kisah yang tidak benar. Sampai sini paham? Poin kedua dari ciri-ciri ini maksudnya adalah kisah yang kita angkat itu harus bulat. Tidak boleh setengah-tengah, tidak boleh tanggung. Sehingga pembaca yang menikmati kisahnya akan mendapatkan hikmah di balik cerita itu. Jadi tidak boleh mengangkat kisah sepotong lalu hilang, itu tidak boleh. Dan ciri-ciri lain dari teks biografi, sebagaimana teks-teks yang lain, maka teks biografi ini memiliki struktur yang jelas, struktur yang sudah ada aturannya. Namun untuk mengenai struktur, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Oke teman-teman, kita masuk pada poin ketiga dari pembahasan ini, yaitu jenis-jenis
teks biografi. Nah, tentunya teman-teman kepengen tahu kan apa aja jenis-jenis dari teks biografi. Nah, di sini ada pembagiannya yang insya Allah pembahasan juga akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan sisi penulis. Dari sisi penulis, teks biografi itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada autobiografi, yang kedua ada biografi. Nah, autobiografi itu sebagaimana yang sudah kita singgung di awal tadi, bahwa sebuah teks biografi yang ditulis langsung oleh si tokoh itu namanya autobiografi. Sedangkan biografi tapi kok ditulis oleh orang lain, secara umum namanya teks biografi. Paham ya? Nah, berikut ini kita munculkan siapakah dia. Seorang penulis yang menuliskan kisah hidupnya sendiri. Ya, siapa lagi kalau bukan Andrea Hirata, bukan Andre Hidayat atau Indra Hidayat ya. Nah, di gambar selanjutnya ini merupakan screenshot dari Google biografi Rasulullah. Ini merupakan biografi secara umum ya, karena tidak mungkin Rasulullah mencatat, menulis kehidupannya sendiri karena beliau sudah meninggal. Tentunya yang menceritakan kehidupan beliau adalah orang-orang yang hidup setelah zaman beliau. Jadi gitu. Oke, masih dari sisi penulis atau dari sisi penulisan, biografi berdasarkan izin penulisan itu dibagi menjadi dua lagi. Ada namanya authorized biografi, yaitu sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin dari si tokoh. Artinya si tokoh itu tahu bahwa kisah hidupnya akan diangkat menjadi sebuah cerita gitu. Nah, seperti kisah hidupnya seorang Habibie ya. Adapun jenis yang lain yaitu unauthorized biografi, yaitu biografi yang penulisannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari si tokoh. Artinya ya penulis itu mengangkat kisah itu berdasarkan tanpa seperizinan dari si tokoh, entah karena ia sudah meninggal atau mungkin dia tidak tahu riwayat hidupnya setelah itu, ya sudah dia menulis aja apa yang dia ketahui. Nah, itu jenisnya. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar B.J. Habibie yang kemudian kisah hidup beliau diangkat menjadi kisah, bahkan difilmkan. Luar biasa. Hanya saja qadarullah ya, beliau sekarang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menerima semua amal baik beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir nih, coba kita perhatikan penggalan teks biografi. Semoga menambah khazanah keilmuan kita. Nah, ini merupakan contoh biografi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami ambil dari sebuah situs di Google. Nah, Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup 170 sampai 600 sekian Masehi. Dan kisah hidup beliau luar biasa. Kalian bisa membaca sendiri dalam teks ini. Secara makna kata, makna nama, beliau adalah orang yang dipuji. Beliau dilahirkan dari orang tua bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dan dirawat oleh kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Seterusnya. Kalian bisa pause ya untuk mendapatkan kisah lengkap dari kehidupan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian bisa sambil pause sambil baca gitu. Oke, sekian dulu untuk pertemuan satu kita di pembelajaran via online ini. Semoga memberikan pemahaman yang baik buat antum semua. Kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di kolom komentar atau antum bisa menanyakan via WA ya. Oke, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.